semuanya, perkenalkan saya Astrid Melani dengan NIM C14012410779 dari kelompok 1 paralel 1. Jadi pada pertemuan minggu ini kita mempelajari mengenai induksi hormonal dan hipofisasi. Penggunaan hormon dalam kegiatan akuakultur difokuskan pada perangsangan pematangan akhir sel telur, ovulasi, dan pemijahan, sehingga teknik hormonal menjadi salah satu metode penting untuk mengatur reproduksi ikan di lingkungan budidaya. Nguyen et al. 2025. Ketersediaan induk yang berkualitas dapat terhambat oleh berbagai faktor, seperti perubahan musim yang menyebabkan fluktuasi suhu siang dan malam, sehingga menyebabkan terganggunya proses pematangan gonad yang dapat mempengaruhi waktu pemijahan dan jumlah telur yang dihasilkan. Subhan et al. 2017. Pemijahan pada ikan mas secara alami dapat menghasilkan tingkat telur dan keberhasilan pembuahan yang relatif rendah, sehingga diperlukan metode buatan seperti hipofisasi melalui pemberian hormon untuk merangsang dan mempercepat terjadinya ovulasi. Rumondang et al. 2024. Hal pertama yang dilakukan pada praktikum hari ini adalah dengan menimbang bobot ikan mas untuk dapat menghitung dosis pemberian hormon yang tepat. Dengan cara mengalihkan bobot dengan dosis hormon untuk ikan mas, lalu dikalkulkan perbandingan antara dosis ovaprin yang telah didapatkan dengan banyaknya larutan fisiologis, yaitu sebesar 1:3. Setelah itu, total dari dosis tersebut disuntikan ke ikan mas sesuai dengan dosisnya di 3 sisik di bawah sirip dorsal. Setelah penyuntikan, untuk mendapatkan hipofisisnya, dilakukan pemenggalan kepala ikan dengan memisahkan bagian kepala dan badannya. Setelah itu, kepala dibedah untuk membuka tengkorak kepala hingga terlihat bagian otak pada ikan. Hipofisis terdapat di bagian bawah otak yang berbentuk bulat kecil berwarna putih. Kelenjar pituitari atau hipofisis merupakan organ endokrin yang menghasilkan berbagai hormon yang berperan dalam mengatur proses fisiologis seperti pertumbuhan, reproduksi, metabolisme, serta respon terhadap stres. Dan pada ikan teleos, hormon tersebut dihasilkan oleh tipe sel yang berbeda. CDQ et al. 2021. Sekian praktikum yang dapat dilakukan pada hari ini. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Dadah! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan aku Astrid Melani dengan NIM C14012410779. Pada video kali ini kita akan belajar mengenai seks reversal dan pengecekan kelamin dengan metode acetocarmin. Pertumbuhan ikan nila jantan cenderung lebih tinggi daripada betina. Hal tersebut terjadi karena nila jantan berperan dalam pertumbuhan, sedangkan nila betina berfokus pada reproduksi. Sarker et al. 2022. Kemampuan fisiologisnya berupa perkembangan reproduksi tersebut menjadikan ikan nila jantan umum dilakukan peningkatan hasil budidaya. Robi Salmi et al. 2017. Maka dari itu, penerapan sistem monoseks jantan memberikan nilai keuntungan yang lebih besar dari suatu penerapan teknik berupa seks reversal atau metode alih kelamin. Teknik seks reversal yang umum digunakan adalah pemberian hormon androgen seperti 17-alpha-metil testosteron yang mampu mengarahkan diferensiasi gonad ke pembentukan proporsi ikan nila jantan. Yosta Wonkul et al. 2023. Prosedur pertama adalah membedah ikan nila dari bagian rahang bawahnya. Setelah itu, memotong secara vertikal dari lubang urogenital ke arah bagian yang telah digunting tadi. Setelah itu, dikeluarkan organ yang tidak diperlukan dan cari gonad yang berbentuk panjang tipis berwarna putih untuk dilakukan pengamatan. Setelah didapatkan, letakkan di kaca preparat dan cacah hingga halus. Lalu tambahkan larutan acetocarmin. Penggunaan larutan acetocarmin sebagai pewarna gonad digunakan agar strukturnya terlihat lebih jelas dan pengamatan dengan mikroskop menjadi lebih mudah dan efisien. Tata Lede et al. 2019. Teknik berupa seks reversal atau metode alih kelamin tersebut digunakan untuk mendapatkan kelamin jantan atau kelamin betina. Deswira et al. 2019. Hasil yang diperoleh dari praktikum hari ini adalah ikan nila betina dengan perbandingan literatur yang sesuai, yang dicirikan dengan bentuk yang bulat dan seragam. Baik, sekian video mengenai seks reversal dan metode pengecekan kelamin dengan metode acetocarmin. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah! Halo
semuanya, perkenalkan saya Astrid Melani dengan NIM C1401241079 dari kelompok 1, paralel 1. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai bagaimana cara preservasi dan kriopreservasi pada sperma ikan mas. Kualitas sperma dianalisis untuk mengetahui kondisi optimalnya dalam produktivitas hasil budidaya serta pengecekan situasi ekologisnya. Kowalski dan Cekbo 2019. Tahapan kriopreservasi umumnya dilakukan dengan beberapa tahapan dan suhu serta waktu yang berbeda. Pada praktikum kali ini dilakukan dengan ekuilibrasi dengan suhu 4-5 derajat Celcius selama 3-5 menit. Lalu dilakukan pre-freezing dengan suhu minus 79 derajat Celcius selama 3-5 menit. Lalu kemudian melalui proses freezing dengan menggunakan nitrogen sebagai pendinginnya dengan suhu minus 196 derajat Celcius. Lalu yang terakhir adalah thawing untuk pencairan di suhu 20 derajat Celcius. Metode kriopreservasi dengan zat pelindung jaringan berupa krioprotektan digunakan dalam melindungi sperma dari kerusakan atau kontaminasi akibat pembekuan, sehingga kualitas sperma memiliki rentang umur yang meningkat. Mutmainah et al. 2019. Krioprotektan yang digunakan dalam praktikum ini adalah dimethyl sulfoxide atau DMSO dan juga kuning telur. Untuk konsentrasi dari DMSO yaitu sekitar 10% dari total sampel larutannya, sedangkan kalau kuning telur berjumlah 9% dari total larutannya. Teknik penyimpanan sperma pada ikan dengan suhu rendah yang diterapkan secara berkelanjutan dapat mempertahankan kelestarian populasi. Mukti et al. 2020. Penyimpanan sperma banyak digunakan dalam perlindungan gamet karena mudah diterapkan pada proses pembenihan, serta mendukung program peningkatan genetik dan juga membantu mengatasi keterbatasan induk jantan dengan biaya yang relatif murah. Sydney et al. 2023.